berkumpul di masjid bersilaturahmi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, izinkan kami untuk membahas tafsir daripada surah Al-Kahfi. Karena nanti surah Al-Kahfi ini akan menerangkan kepada awak anugerah yang sangat besar. Kemudian tujuan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Menarik sekali Bapak Ibu bahwa surat Al-Kahfi dimulai dengan kalimat tahmid. Kalimat tahmid itu adalah suatu kalimat yang mana awak gunakan untuk bersyukur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya beberapa surat saja yang diawali dengan alhamdulillah. Pertama yaitunya Al-Fatihah, kemudian surah Al-A'raf, kemudian surah Fatir, kemudian surah Saba, kemudian surah Al-Kahfi. Baik, kenapa surah Al-Kahfi itu diawali dengan alhamdulillah? Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada awak suatu anugerah yang bodak. Nanti tak boleh awak lupakan anugerah. Nanti tak boleh awak tinggalkan anugerah. Karena itu pedoman di awak. Sampai awak tinggalkan, maka hidup awak akan sengsara di dunia dan sengsara juga di akhirat. Makanya alhamdulillahilladzi, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bersyukur? Alladzi anzala, yang telah menurunkan. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Alladzi anzala ala abdihi, yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-kitab, yaitunya Al-Quran. Jadi dimulailah surah Al-Kahfi itu dengan kalimat syukur, supaya awak bangga, supaya awak senang, supaya awak bahagia selalu bersama Al-Quran. Ini ada orang membaca Al-Quran itu setengah halaman lalampu, tidak senang. Kalau awak senang, bahagia dengan sesuatu, maka kita akan sering berlama-lama dengan hal tersebut. Sama awak kalau senang awak main game, itu 2 jam, 3 jam lah mau tidak nasolah mau dah. Itu bahagianya, senangnya. Coba kalau awak munculkan rasa senang, rasa bangga, rasa bahagia, rasa cinta terhadap Al-Quran, maka awak akan berlama-lamaan ketika membaca Al-Quran. Makanya orang tua awak dulu inyok sebulan sekali khotomnya Al-Quran. Awak ini tidak bulan Ramadan dia tidak membaca Al-Quran dah. Jadi apa pun nuzul Quran kok supaya awak kembali senang, bahagia membaca Al-Quran. Baik. Baik, kita ulang lagi ayatnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, pantaslah kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, karena Al-Quran ini lam yaj'al lahu iwaja, tidak terdapat suatu kesalahan. Tidak ada salah. Kalau awak membuat buku, buat skripsi, nulis tesis, pasti ada salah. Kalau Al-Quran lam yaj'al lahu iwaja, tidak ada salah. Dari dulu sampai kini tetap Al-Quran itu menjadi pedoman, menjadi pelajaran bagi umat Islam. Beda dengan buku bahasa Indonesia, Bapak Ibu.
buku bahasa Indonesia waktu awak SD dulu tak sama buku Indonesia ini, buku bahasa Indonesia SD ini ya kan. Buku MTK SD dulu tahun 90-an lah memang nggak sama dengan buku MTK ini. Apa sebab? Karena buku MTK dulu itu nggak sesuai dengan zaman leh. Buku bahasa Indonesia, buku IPA, buku PPKN, buku IPS nggak dipakai leh di tahun 2020 kode SD manapun, ya kan? Kenapa sebab? Karena tidak sesuai lagi dengan zamannya. Akan tetapi Al-Quran tawinya dipakai. Terus Al-Quran itu bisa menjawab problem permasalahan umat. Ekonomi ada dalam Al-Quran. Permasalahan pemerintahan ada di dalam Al-Quran. Permasalahan rumah tangga ada dalam Al-Quran. Permasalahan sosial ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan cuma ibadah saja. Seluruh aspek ada di dalam Al-Quran. Apa buktinya? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas, memberikan petunjuk bagi seluruh manusia, enggak cik orang Islam ini, tapi bagi seluruh manusia. Apa itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peringatan nuzul Quran itu awak jadikan yang pertama apa? Senang, bahagia, suka membaca Al-Quran. 3S. SB. Senang, suka, bahagia. Apa? SSB. Lay. Kalau lay senang, suka awak. Bagaimana supaya awak senang membaca Al-Quran itu? Tentu kita harus mencari motivasi. Dari mana awak dapat motivasi? Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakinna al alif harfun wal mim harfun wal lam harfun wal mim harfun. Man kok isim syarat kalau dalam ilmu nahwu. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka inyo mendapatkan pahala cie. Wal hasanatu bi asyri amsalha, pahala nan satu itu dilipat gandakan menjadi 10. Berarti satu huruf berapa pahalanya? 10. Karena kata Nabi saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Tapi yang dimaksud dengan satu huruf itu Bapak Ibu, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Coba bayangkan kalau di dalam bulan Ramadan kok awak Allah mengkhatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Berapa banyak pahala yang awak dapat? Berapa banyak kebaikan yang awak dapat? Awak akan mati. Tentu itu akan menjadi bekal untuk awak pulang ke akhirat besok. Jangan sangka bahwa kematian itu adalah akhir daripada segala-galanya, tapi itu adalah awal kehidupan yang baru, Bapak Ibu. Sama awak dari alam ruh masuk ke alam rahim. Dari alam rahim lahir ke dunia. Ketika kita lahir dari alam rahim menuju dunia itu adalah malam pertama kita di dunia. Mati awak masuk ke dalam kubur, itu bukanlah akhir kehidupan, tapi awal kehidupan di alam barzah. Itu awak bikin. Kalau umpamanya awak bikin bagaimana supaya ancak anak-anak awak bikin bagaimana bisa sekolah, bisa elok ibunya besok. Dan justru alangkah lebih baiknya awak berpikir apa dan bagaimana keadaan awak besok di alam barzah. Salah satunya itulah dengan membaca Al-Quran. Sempat 2 juz, 3 juz. Tak bisa awak hitung huruf dari Al-Fatihah.
Kita bisa. Nah, coba kalau yang bisa coba dihitung hurufnya tidak bisa. Kalikan 10. Sodo itulah kebaikan nan diperoleh de orang nan membaca Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Qur'an kata Nabi. Karena Al-Qur'an itu akan memberikan pertolongan, akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Di dunia kok awak butuh pertolongan. Butuh pertolongan dari ayah, butuh pertolongan dari oma, butuh pertolongan dari saudara, keluarga, tetangga, masyarakat seluruhnya. Tak bisa awak itu saudara di dunia pada. Di akhirat bisa awak butuh juga pertolongan, tapi tidak bisa kita cari pertolongan ketika itu. Bagaimana caranya kita mencari pertolongan di akhirat? Dengan membaca Al-Quran. Jadi tujuan nuzul Quran ini yang pertama adalah membaca Al-Quran. Karena banyak pahala membaca Al-Quran. Tapi kini orang lebih senang oleh membaca apa? Membaca status Facebook, sama status WA, sama status IG. Tidak ada pahala membaca status itu. Tidak ada pahala. Tapi apa senang? Nyo tertipu awak. Tertipu. Konang-konang awak akan mati. Omudi awak yang membaca Al-Quran. Kalian apa namanya? Tidak lancar membaca Quran dah Ustaz. Tidak apa salah. Al-mahiru ma'al kiramil bararah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, maka ia bersama malaikat yang mulia. Akan tetapi orang yang terbata-bata dia membaca Al-Qur'an, maka ia mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca, kemudian pahala ia belajar. Udah paham. Jadi membaca Al-Quran kebagaimanapun tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di antara tujuan kita memperingati nuzul Quran ini adalah menjiwai keimanan kepada Al-Quran. Jadi di antara rukun iman itu adalah percaya atau beriman kepada Al-Quran. Tapi orang kini beriman kepada Al-Quran, tapi tidak dibaca dah. Beriman kepada Al-Quran, tapi nak ambil pelajaran dah. Itu beriman atau enggak kalau macam itu? Tidak beriman itu dah. Cuma lidahnya saja yang beriman. Tapi orang yang beriman itu menjiwai isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Contoh. Kullama ulkiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Surah Al-Mulk Bapak Ibu. Kullama setiap kali penduduk api neraka itu dicampakkan ke dalam neraka. Jadi besok itu orang yang banyak maksiat di dunia kok. Orang yang banyak dosanya di dunia kok dicampakkan ke api neraka. Faujun sa'alahum khazanatuha. Kemudian penjaga api neraka itu bertanya kepada orang yang dicampakkan ke neraka itu Bapak Ibu. Apa pertanyaannya? Alam ya'tikum nadhir. Apakah tidak ada orang yang memberikan peringatan kepada kalian? Apakah peristiwa ini sudah terjadi atau belum? Apakah peristiwa penduduk api neraka dicampakkan ke dalam neraka itu sudah terjadi atau belum? Belum. Itulah di antara mukjizat Al-Quran Bapak Ibu.
Jadi Al-Quran ini sudah membicarakan sesuatu yang belum terjadi, yaitunya perkara akhirat. Belum terjadi, tapi Allah Ta'ala informasikan kepada kita bahwa setiap kali penduduk api neraka tersebut dicampakkan ke dalam neraka, penjaga pintu api neraka bertanya, apakah tidak ada orang yang memberikan peringatan kepada kalian? Di dalam tafsir Jalalain yang ditulis Imam Suyuti, bahwa pertanyaan malaikat ini mancame Bapak Ibu. Mancame dihina dek malaikat. Apa dek dihina dek malaikat? Apa dek dicemeen dek malaikat? Sombong. Sudah diberikan peringatan, jangan berbuat maksiat. Yang Al-Quran mengatakan seperti itu. Tapi nyobek cuma maksiat. Samo jo ambung, pamonyo ambung punya kebun sawit. Jadi kebun sawit deh. Kebun kota lah yo. Pas padan yo kawan. Aku sobi ke kawan yang batu jadi payah deh ke kebun. Nyobai mau ini, bapak ikunya 10 yang kan. Ayolah. Sudah ambo informasikan, sudah ambo beritahu, tapi nyobai juga kebun. Akhirnya apa yang terjadi? Dimakan di imam itu. Khususnya api, kapalonya tak tentu pai ke manura. Artinya jasadnya nak ada nampak leh, tulang tinggal leh, dabi di imam itu. Kenapa dia pergi juga? Padahal saya sudah beritahu. Saya sudah berikan peringatan. Ini Al-Quran sudah memberikan peringatan Bapak Ibu. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Dan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala yang Al-Quran, sudah disediakan oleh Allah taala azab jahannam. Wa idza ulqu fiha, dan apabila dicampakkan penduduk api neraka tersebut ke dalam api neraka, sami'u laha syahiqan wa hiya tafur, maka ia mendengar suara yang sangat menakutkan, suara yang sangat mengerikan, dan api neraka ketika itu menggelegar. Itu Al-Quran. Kalau ia berdua awak percaya kepada Al-Quran, mendongong azab neraka itu, tidak tolong dia awak maksiat lagi. Tak tahu kalau ada awak meninggalkan solat tarawih, kita jadi termotivasi membaca Al-Quran, kita jadi termotivasi. Itulah gunanya awak beriman kepada Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nama buah orang dari rumahnya jagonya jam ompek, Bapak Ibu. Kemudian mandinya, kemudian payahnya ke masoji untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Apa yang membuatnya bisa macam itu? Karena iman, Bapak. Apa yang membuat orang bisa duduk di sini memperingati nuzul Al-Quran, i'tikaf di masjid ini? Karena iman kepada Al-Quran dan iman kepada azab kubur, beriman kepada api neraka, beriman kepada surga. Kalau orang yang tak beriman, tak indah, tak kata. Macam itu Bapak Ibu, sambungan ayat tadi, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak ada orang yang memberikan peringatan kepada kalian? Kok kalian bisa masuk neraka? Padahal sudah ada berita tentang azab neraka. Masuk juga kalian ke neraka malaikat itu. Apanya yang penduduk neraka? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Betul. Iyo. Ngaku kami. Ada orang yang membuatkan kami peringatan. Ada orang yang menginformasikan kepada kami terhadap peringatan neraka itu ada. Akan tetapi fakadzabna, kami tidak percaya. Kami anggap enteng, kami anggap sepele. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in, dan kami mengatakan peringatan Allah Ta'ala, ancaman Allah Ta'ala terhadap neraka itu tidak ada.
Bohong itu semua. In antum illa fi dhalalin kabir. Orang-orang yang taat semasa di dunia, kami katakan mereka itu bongak, kami katakan mereka itu sesat. Umpamanya ibu-ibu punya pipi 50 juta ini. Dia apa? Itu ibu-ibu infakkan 5 juta untuk pembangunan masjid awak atau menambah masoji pamu atau untuk WC masoji. Payah cipin juta ya. Payah gak iyo? Bakot kan sawit kan? Ya, 3 lah yo. Kalau ibu sekilo berarti 3 ton anak, berarti 6 juta. Payah menggoda sawit itu payah mangkil. Itu soalnya awak masjidnya ke pengurus masjid ke PT 5 juta untuk membangun WC. Kira-kira orang nanomo itu tuh lapor nengah di kebun ada PT tidak ingin ke masjid untuk makna WC. Asusu bongak so kan? Iyo bongak, tapi bagi orang apa? Bagi orang yang tak percaya kepada akhirat. Bagi orang yang tak percaya kepada Al-Quran. Apa yang orang tak percaya kepada peringatan azab neraka itu juga nggak pilih 5 juta itu deh, ini masuk tidak. Tapi kalau lain awak mempercayai, beriman kepada Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, pilih 5 juta itu nggak bogor. Untuk apa? Keselamatan awak dalam kubur, jadi akhirat nanti kalau iyo beriman. Nyawa selama kau awak beriman lewat lisan nak menjiwai iman tu dah. Percaya kepada Al-Quran, percaya, tapi nak dibaca dah, tapi nak dipahami dah. Sama jo indah. Ya kan? Kalau cik di lisan saja, gombal nama itu ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik kalau pas awak besok, ayolah, rupanya dia tidak. Itu tidak munafik sudah pengicunya. Tapi orang munafik itu apa ibu? Inya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak salat, tak poso dah, tak kamu soji dah. Ngaku Islam tapi piangai dah ada dalam mencerminkan Islam tuai. Itulah orang munafik. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yososenya tanah 2 hektar tu diwakaf deh. Ancak dia boleh kain apa? Bagi orang yang tak percaya kepada Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andaikan dulu semasa di dunia, kata siapa? Orang masuk neraka. Kami menggunakan telinga kami untuk mendengar. Aw na'qilu. Kami gunakan otak kami untuk berpikir. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka kami takkan masuk ke dalam neraka. Jadi kalau awak bongi ke anak awak ibu-ibu, aku nyawa awak pilih telinganya kan? Ya kan? Tak mendongau telinga kemana? Itulah penyesalan orang di neraka itu besok. Andaikan kami gunakan telinga kami untuk mendengar peringatan azab neraka, itunya yang disampaikan oleh Al-Quran. Aunakilu, kami menggunakan otak kami untuk berpikir memahami peringatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala lewat Al-Quran. Kami tidak akan masuk ke dalam neraka ini. Pokoknya kalau bongi awak kan kawan awak dia tak perlu tak baca tu kan. Tak sebab bunuh kan tak ada. Tak masuk. Oh, tak anggo saudara apa macam itu nya. Itu malaikat tidak masuk kalau tak malaikat dan kok bisa masuk neraka ni. Padahal sudah ada Al-Qur'an kan memberitahukan. Jadi kalau kami gunakan telinga kami untuk mendengar dan otak kami untuk berpikir, maka kami tidak akan masuk ke dalam neraka. Maka gunakanlah telinga untuk mendengar peringatan yang diberikan Al-Quran. Gunakanlah otak yang diberikan itu untuk memahami peringatan yang ada di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu salah satu contoh ya informasi dari Al-Quran. Iya awak beriman kepada Al-Quran saudara. Kalau beriman awak berefek inyo kepada tingkah laku awak bapak. Berefek inyo kepada amal perbuatan awak. Nah, itulah pun awak memperingati nuzulul Quran. Terakhir, ambo memang ceramahnya serius-serius. Tak bisa menggawa-gawa kita. Nah, ya kan? Sambung tidak? Di dalam surah Al-Insyiqaq. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri wa yad'u subura fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Baik. Dan adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Di dalam tafsir Imam Suyuti, orang-orang yang akan menerima catatan amalnya ini dengan tangan kanan siapa? Alladzina yu'minun. Itunya orang-orang yang beriman. Kalau lewat beriman, yo beriman yo. Nah, jadi munculnya dan insya Allah awak akan mengambil catatan amal awak itu dengan tangan kanan. Catatan amal ini sama dengan lapor SD, lapor SMP. Nyo dunia ko ujian, tompe ujian nasional, mati awak berarti labi itu waktu ujiannya. Nah, ada deh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala lah yang menciptakan kematian, kemudian menciptakan kehidupan mati, lu baru hidup. Besok hidup baru mati. Ternyata kehidupan yang sebenarnya itu mati awak, masuk dalam tubuh, dikembalikan ruhnya lagi, baru awak tahu kehidupan itu dengan mano. Tidak bisa dia beramal deh. Makanya orang yang dalam tubuh itu, kalau seandainya inyo dikembalikan ke dunia, tak satu detik pun mereka lewatkan kecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau lemu awak bau, tak mau awak bertasbih dah. Itu yo parah ya. Yo parah. Parah lo lihat dari buah parah. Jadi siapa yang akan menerima dengan tangan kanan? Itunya orang-orang yang beriman. Supaya ancak lapor awak ini Bapak Ibu, ada hadis Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Baqa'iqul Akhbar. Ma min mu'minin illa walahu fi kulli yaumin sahifatun jadidatun. Setiap orang yang beriman itu memiliki lembaran baru catatan amal setiap harinya. Karena ada malaikat mencatat amal. Faidah tuqiyat, dan apabila catatan lembaran amal awak itu Bapak Ibu ditutup, walaysa fiha istighfarun, dan tidak ada di dalam catatan amal itu ada suatu pahala yang bersumber dari istighfar. Tidak ada awak beristighfar dalam sehari itu dah. Fahiya zulmatun, maka catatan amal awak itu, lapor awak itu gelap. Kalau rumah gelap pokoknya, dari rumah hidup di rumah tu mati lampu, tak rumah banyak nyamuknya, angin. Nah, ada nampak orang kan? Kalau pakai pelito awak Bapak Ibu belajar awak pakai pelito tu, besok pagi hitam hidung awak tu, ingus-ingusnya hitam tu. Tak ada cara kalau golok tu ya. Leo mau catatan amal awak tu gelap, leo mau orang. Makanya bagaimana supaya balompu? Bagaimana supaya torang? Faiza tuwiyat wa fiha istighfarun, dan di dalam catatan amal kita itu ada suatu pahala yang bersumber dari istighfar.
falahu nurun yatala'la'u, maka ia bercahaya dengan cahaya yang besar, dengan cahaya yang berkedip-kedip. Buku lapor awak tu nak ada nilai 2-3 dah. Anjak sodo, dek apa? Dek beristighfar. Makanya Nabi itu beristighfar saya semalam berapa banyak? 70 kali Bapak Ibu. Awak 5 kali, ini selesai 3 kali selesai sholat nih. Assalamualaikum warahmatullahi, kata Imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung toh kak? Langsung toh? Nabi beristighfar berapa kali? 70 kali. Di dalam riwayat yang lain 1 kali. Awak kok siapa? Makanya perbanyak istighfar supaya catatan amal kita itu ancak, sehingga besok awak temu dengan tangan kanan. Wa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, maka ia akan dihisab dengan hisab yang ringan, dengan hisab yang mudah. Kalau hisab itu payah Bapak Ibu, ada kesalahan umpamanya, alhamdulillah dipanggil oleh polisi. Dah ibu nan salah informasi, dipanggil oleh polisi, diperiksa oleh polisi. Noong gonta, bisa kan? Takut. Sodo orang di desa itu selalu dibawa oleh polisi. Oh, banyak kan? Apalagi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nada hisab yang mudah, kok bagaimana? Jadi orang itu akan dihisab dengan hisab yang mudah, maksudnya diberikan pengampunan oleh Allah taala, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ia kembali kepada keluarganya, masuk ke dalam surga masrura, dalam keadaan bahagia. Apa dek bahagianya? Imam Suyuti menyampaikan dalam tafsirnya, karena mendapatkan ampunan, karena mendapatkan maghfirah. Maghfirah itu di bulan Ramadan itu tanpa wadang. Wa yukfaru fihi illa man aba. Di bulan Ramadan itu diampuni seluruh manusia kecuali nanda umum. Jadi ada rupanya manusia nanda umum dosa diampuni dah. Ditanya siapakah mereka yang mana mereka tidak mau dosanya diampuni? Alladzi ya'ba ayastaghfirullah tawajjal. Yaitunya yang enggan nanta omu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Leo mu awak minta ampun di bulan Ramadan kok pasti dosa awak akan diampuni di Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan memasuki surga bersama keluarga kita masruro, dalam keadaan bahagia. Maka cailah cawo supaya mati husnul khotimah. Apa cawo kan? Anda mati husnul khotimah. Nah, istiqomah. Terakhir. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Dan ada pun orang-orang yang diberikan atau ia menerima catatan amalnya di belakang punggung. Di dalam surah Al-Haqqah yang lain, wa amma man utiya kitabahu bisimalihi. Dan ada pun orang-orang yang menerima catatannya dengan tangan kiri. Mana nama tu kan? Dengan tangan kiri atau di belakang punggung? Di surah yang lain dengan tangan kiri. Di surah yang Al-Insyiqaq ini dengan tangan kanan. Di belakang punggung. Mana nama tu? Belakang punggung atau dengan tangan kiri? Kedua-duanya betul. Makanya kalau awak mengaji tafsir Al-Quran bisa lewat terjemahan, nah harus pakai guru. Itu dengan tangan kiri. Surah yang cek kok. Surah yang kok, ayat kok di belakang punggung. Perbedaannya Al-Quran. Nah, ternyata Bapak Ibu di dalam tafsirnya orang-orang yang banyak maksiatnya, banyak dosanya di dunia tuh, ketika diberikan lapornya, catatan amalnya besok di akhirat, tangan kanannya itu diikat dengan kepalanya dengan rantai menjadi satu. Kemudian tangan kirinya ditekuk ke belakang. Macam bukan masuk ke jawab kan?
Tekuk ke belakang, oh itulah dia catatan amal. Di belakang punggung dengan tangan kiri. Wa yad'u suburo. Setelah mereka lihat catatan amalnya, dosanya, dosa selama di dunia kok, apa namanya dosa waktu apa dosa. Kalau dia mau diakui dosa tu, beristighfar lah, minta ampun. Tak ada besoknya, diampun kada tangan nampak dah mana. Tiga ya dosa yang itu. Pokoknya Allah beristighfar awak diampuni dalam tangannya. Wafar Allah Ta'ala itu maha pengampun. Wa yasla sa'iro, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan orang-orang yang banyak maksiat itu ketika catatan amalnya itu diberikan kepadanya, ya laitani lam uta kitabia, ya Allah, andaikan catatan amal ini tidak diberikan kepada kami. Nyawa waktu membacanya itu takut, khawatir karena di hari kiamat itu tidak ada orang yang berani berbicara, Bapak Ibu. Tak ada orang tolong berbicara dari kiamat itu, khawatir dan risau. Makanya dengan nuzul Quran ini kita pertebal, kita permantap beriman kepada Al-Quran. Itu Al-Quran di buat awak beriman atau enggak. Kalau sekedar berimannya enggak akan mau beramal. Kemudian dengan nuzul Al-Quran kita semakin termotivasi, suka, senang, bahagia bersama Al-Quran. Kalau enggak bisa awak membaca Al-Quran, ada banyak pojok aktivitas. Cintailah orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih banyak atas undangannya dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih banyak jazakumullah khairal jazaa sudah sabar duduk bersama-sama kita di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemudian terkhusus kepada para remaja, semoga selalu istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dalam kebaikan ini sangat penting karena di dalam surah Al-Fussilat itu diterangkan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah menjalankan syariat, istiqomah salat kama soji, istiqomah berbuat baik, istiqomah dalam menjalankan syariat Islam ini, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ada saatnya besok diutus oleh Allah Ta'ala malaikat kepadanya. Kepada siapa Allah Ta'ala mengutus? Kepada orang yang beriman, kemudian dia istiqomah. Tawi manawi, ini melaksanakan kebaikan. Tawi manawi ini masuk jik. Nanti besok Bapak Ibu diutus oleh Allah Ta'ala malaikat. Di dalam kitab tafsir Tanwirul Iqbas di Ibnu Abbas dikatakan, bila dia malaikat itu diutus, malaikat itu diutusnya besok waktu nasa awak. Waktu awak nasa, lewat beriman, lewat istiqomah, diutus oleh Allah Ta'ala malaikat. Apa kata malaikat itu membisikkan ke telinga awak? Ala takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan pula kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Ta'ala dan berikan Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepada engkau. Apa kabar gembiranya? Surga yang telah dijanjikan. Akhirnya ruh itu berpisah dengan jasad dalam keadaan senang, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Karena tadi itu diutus Allah Ta'ala malaikat kepada orang yang istiqomah beribadah itu. Maka istiqomahlah beribadah di masjid ini, istiqomahlah berjamaah di masjid ini. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita tertipu dengan dunia, karena pasti kita akan mati dulu. Pasti juga akan masuk ke dalam kubur. Bagaimana caranya besok awak meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah berarti. Dan
jangan hina agama dan sebagainya, lagi menghina para ulama. Cukup sekian, terima kasih banyak. Langsung doa ya, tambah panjang besok kaji ya kan. Nah, itulah lama kalau ngaji tafsir ini Bapak Ibu. Nah, kan mana lama awak lucu-lucu atau serius? Serius. Nah, serius kan? Itu baru mantap. Desa terkait itu. Memang betul seperti ini memang desa-desa para ulama ya. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u